Oke, Bang Toyib suka berkultum. Cakep. Dia berkultum pasti bermutu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, nah gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik dan baik. Oke ya, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran nih Bapak minta untuk ketua kelas untuk menyiapkan atau berdoa ya. Silakan ketua kelasnya. Siap, Bro. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya ya. Nah, oke. Kita mulai pelajaran. Coba nih kalian cek dulu terlebih dahulu ya. Persiapkan apa yang ada di atas meja kalian. Apakah situ sudah ada bukunya? Apakah masih ada sampah atau sesuatu yang bisa mengganggu pelajaran? Nah, kalau misalkan sudah dirasa semuanya, oke. Ini Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang pertama coba nih dari Ahmad ada? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Gita ada? Ada Pak, saya Fitri, Pak. ya. Fitri, Bu Fitri. Hadir Pak, hadir. Nak Bu Jelita. Hadir Pak. Bu Miftah. Nak Bu Nurani. Hadir Pak. Hadir. Nak Bu Ulfa. Hadiro Pak. Nak Bu Intan. Hadir Pak. Oke, nah. Oke, kira-kira ada yang belum dipanggil di sini? Saya Pak. Oh, oke, maaf ya. Memang lupa saya Bu Wigari ya. Saya juga belum Pak. Ya berarti semuanya hadir lah ya. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum kita mulai ini mungkin Bapak untuk share screen terlebih dahulu ya. Nah, untuk pelajaran hari ini ya, materi kali ini kita masih di bagian transformasi geometri, tapi beda submaterinya ya, melainkan kita belajar adalah nah, di sini nanti untuk belajar translasi, tujuan belajar kita untuk hari ini adalah yang pertama menjelaskan konsep dan sifat-sifat translasi, yang kedua menentukan koordinat bayangan hasil translasi, yang ketiga menganalisis masalah kontekstual terkait translasi, dan yang keempat menyelesaikan kontekstual ya yang terkait dengan translasi. Nah, sebelum kita belajar ke materi inti utamanya ya, coba nih Bapak pengen mengulang pembelajaran kalian dulu. Ingat nggak kira-kira nih sistem koordinat kartesius? Ingat tidak, Nak? Ingat Pak. Ya, nah ini coba lihat dulu ya. Coba Bapak tes di sini. Nah, coba di sini kira-kira nih untuk titik A dan titik E berturut-turut di koordinat mana? A ini atau D? A 0,2, Pak. Dan 0,2 dan 2,4. Negatif 2,4. Jawabannya Bisa dilihat di sini ya. apa? Berapa jawabannya? Bisa dilihat di sini ternyata itu adalah 0,2 ya. Kemudian E-nya itu di sini adalah 2,4. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ternyata titik B itu ada pada 3 satuan di atas sumbu X ya. Nah, ini sumbu X ya. Masih ingat ya? Kemudian kalau misalkan kita lihat, 3 satuan, 1, 2, 3. Dan titik B itu juga berada di kanan sumbu Y. Nah, ini sumbu Y ya. Berarti kalau misalnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka titik B itu bisa kita anggap 5,3. Kok nggak 3,5?
Ya, karena kan sumbu X-nya itu dinyatakan angka 3 dan Y-nya itu adalah sumbu X-nya itu adalah 5 dan Y-nya itu adalah 3 ya. Nah. Oke, selanjutnya baru nih kita akan Nah. Coba lihat dari sini nih. Kira-kira ada yang tahu nggak nih permainan apa, Nak? Catur. Nah, nanti kita pada saat belajar hari ini nih akan ada kaitannya dengan catur. Oleh karena itu nih Bapak sudah siapkan 4 catur ya, di mana nanti masing-masing dari kelompok kalian kita belajar secara kelompok. Dari kelompok kalian nanti akan dibagikan dalam satu kelompok satu papan catur ya. Nah, selanjutnya nih coba nih sebelum kita mulai nih untuk memotivasi kalian nih untuk belajar belajar materi hari ini, coba perhatikan video berikut. Nah, coba kalian pasti pernah kan main game kan? Nah, kalau misalkan kalian main game itu, misalkan nih coba lihat di sini ada dinosaurus terbang, ya. Kemudian nanti ada juga dinosaurus yang berlari juga nih, dan juga dia itu ntar ada yang berantem atau semacamnya ya. Nah, kok bisa mereka artis ini bikin yang seperti ini? Nah, ini nanti jawabannya kita bisa menggunakan translasi. Maksudnya gimana? Nah, perhatikan ya. Kalau misalkan kita buat di sini, ternyata nih, gua mau nanya nih, pada saat dinosaurusnya bergerak, apakah ada perubahan? Apa yang berubah coba, Nak? Posisi, Pak. Posisinya ya. Kalau dari bentuknya sama tapi ya, cuma kalau misalkan dilihat di sini ternyata posisinya. Nah, kalau misalkan dilihat kembali, ternyata ini seandainya kita buat dalam algoritmanya, ini bentuknya kayak diagram Cartesius dalam buku kotak-kotak kalian ya. Nah, itu nanti yang bisa menentukan posisinya. Kemudian, nah ini kan dalam bentuk contoh gamenya ya. Coba kalau misalkan dalam bentuk contohnya. Misalkan aja di sini ya. Nah, coba lihat di sini. Ini adalah salah satu bentuk contoh nyatanya. Tiba-tiba caturnya bisa bergerak sendiri ya. Karena ini kita menggunakan pemrograman yang nanti konsepnya terkait dengan translasi. Nah, jadi catur-catur di sini didesain sedemikian rupa menggunakan konsep translasi ya, di mana di situ ada koordinat-koordinat papan caturnya menggunakan koordinat Cartesius dalam komputer. Nah, tadi udah lihat dari videonya ya. Sekarang coba nih Nak, kita berlanjut ya menggunakan LKPD. Bapak akan bagikan LKPD-nya, tapi sebelum jadi Bapak akan bentuk kelompok dulu ya. Sudah terlihat, Nak? Terlihat. Nah. Jadi tadi dari video tadi tuh kira-kira apa sih translasi tuh? Nah, kegiatan kita hari ini adalah dengan cara diskusi kelompok, presentasi nanti ya. Kemudian nanti ada tes formatif. Nah, kelompoknya nanti ya ada dibuat menggunakan LKPD, di mana di sini nanti LKPD-nya wajib dikerjakan dalam waktu kurun 30 menit. Nah, di sini adalah petunjuk pengisian LKPD. Kalian nanti bisa lihat sendirinya. Nah, sekarang mari kita bagi kelompok-kelompoknya nih. Untuk kelompok 1, kira-kira siapa yang mau duluan? Coba tunjuk tangan. Kelompok 1. Bu Fitri, Nak Bu Fitri ya. Kemudian siapa lagi? Bu Fitri dan Pak Ahmad Ruslianto. Nah, jadi silakan masuk ke dalam link kelompok satunya ya untuk PD. Selanjutnya untuk kelompok 2, kira-kira siapa di sini? Bu Intan dan Bu Nura dan juga Bu Ulfa ya. Nah, berarti 3 orang ya. Ya, jadi
Satu kelompok itu bisa 2 atau 3 orang. Jadi silakan masuk ke dalam link kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan tunjuk tangan, Nak. Yang mau masuk kelompok 3? Nak Bu Mita, Nak Bu Bigari, dan Nak Bu Mita dan Bu Bigari. Nah, selanjutnya untuk yang kelompok, ini jadi nanti kelompok 3, Nak Bu Dian, Nak Bu Bigari, dan Bu Jelita ya. Selanjutnya untuk yang kelompok 4, siapa kira-kira, Nak? Oh, berarti kelompok 4 sisanya ya. Nah, jadi silakan masuk yang sisanya itu belum masuk kelompok sama sekali, masuk ke bagian kelompok 6. Nah, coba Nak sembari mengerjakan, kalau misalnya Anda dibingungkan, bisa tanyakan langsung ke Bapak ya. Nah, bisa dilihat ya dalam LK ada catur, di mana tuh caturnya di sini sudah tersusun sedemikian rupa, dan kira-kira bagaimana nanti kalian bisa menggeser catur tersebut. Ya. Nah, di sini diminta mana kira-kira catur yang tidak bisa digeser. Dalam bentuk LKPD-nya Bapak sudah modifikasi sedemikian rupa sehingga nanti kalian bisa mencoret-coret atau melingkari mana yang kira-kira tidak bisa digeser. Nah, coba nih sekarang Bapak share screen, a window. Nah, coba kita lihat ya progresnya untuk yang kelompok 1 di sini. Nah, coba di ya. Nah, di sini nanti tuliskan namanya. Siapa aja nama-nama kalian? Sudah terlihat, Nak? Sudah, Pak. Sudah ya, Sudah, di Pak, sini nama. terlihat. Nah, silakan ditulis namanya, kelompoknya terserah ya. Namanya. Cuma nama-namanya dibuat di sini. Nama. Ini kelompok 2. Kelompok 2 sudah tulis namanya nih. Ada Ulfa. Siapa lagi tadi kelompok 2? Silakan tuliskan namanya ya. Berlanjut lagi ke kelompok 3. Nah, kelompok 3 di sini. Kelompok 3 belum tulis namanya nih. Silakan tuliskan namanya ya. Kelompok 4. Di sini pun juga belum. Nah, jadi yang pertama ya di bagian LKPD Bapak minta nih coba kalian identifikasi kira-kira nama-nama bidak catur ini apa aja gitu. Karena banyaknya nama-nama bidak catur. Nggak tahu. Kalau misalnya tak tahu bisa mengandalkan teman kelompok kalian masing-masing. Nah, Iya. di sini kan terlihat nih. Ayo, Ambet yuk. Oke. Kayak isi yang kuda. Oke. Silakan isi. Loh, kok kelompok 4 kosong ini? Oh ya udah tapa ya, berarti satu itu 4 orang ya. Nah, yang pertama, apakah kalian melihat, coba nih Bapak lihat dulu ya, Bapak masuk ke kelompok 1 dulu, apakah kalian pernah melihat orang bermain catur, atau mungkin kalian pernah memainkannya? Coba diskusikan dengan teman kalian. Langkah-langkah dari setiap bidak catur. Nah,
biar nggak bingung ya. Nih, Bapak coba share kembali video tadi ya, tentang bagaimana catur. Nah, ini jalannya catur nih ya. Yang pertama, nah bidak catur yang seperti ini. Coba tadi apa yang diidentifikasi? Coba kelompok 1, ini namanya bidak catur apa nih? Queen. Queen kah? Queen. Raja. Raja ya? Raja, Raja. iya tepat Oh, sekali. raja. Nah, bisa dilihat ya ternyata jalannya seperti apa tuh ya. Jelas berapa? Selanjutnya, apa nih? Queen. Oh, ini Nah, Queen. Queen atau ratu ya. Nah, Mm. ya bebas nih. Cuma ada aturannya juga. Selanjutnya, apa nih? Benteng, benteng. Benteng. Enggak. Nah, Oke. ini hantu yang main ya, nak ya. Selanjutnya lagi ya. Nah, apa namanya? Peluncur. Luncur. Nah, Peluncur. banyak Ada emang luncur. sebutannya nah ya. Peluncur. Nah, tuh hantu ya. Nah, selanjutnya apa nih, nak? Kuda buat kuda Pak. Kuda, kuda. Udah, Pak. Nah, nah, apa nih kira-kira, nak? Pion. Pion, pion. Nah, jalannya pion ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, dari situ coba nanti kalian identifikasi jalan-jalannya seperti apa. Ini kan bahasa kalian sendiri ya. Nah, ini kalian bisa juga bagi-bagi tugas ya, karena di sini masih ada. Kalau misalkan ada yang bisa mengerjakan, bagian yang terakhir-terakhir juga bisa. Intinya kalian bisa di sini bagi tugas juga sesama kelompok. Nah. Jadi nanti kalau misalkan kalian sudah mengerjakan bagian atas ini, ya. Nah, ini nanti kalian bisa nih. Yang pertama, berdasarkan aturan permainan catur, menurut kalian dari papan permainan di atas, adakah bidak catur yang tidak bisa digeser? Coba nih, tadi Bapak ke kelompok 1 terus. Kira-kira yang kelompok 2, mana kira-kira yang enggak? Nih bawa bantu nih kelompok 2-nya ya. Nah, oh udah ada yang buat kelompok 2 nih, udah ada yang membuat ininya di sini ya. Yang tidak bisa digeser ternyata di sebelah sini. Ya, benar sekali ya nih, pion nggak bisa digeser. Oh, ada lagi benteng nggak bisa digeser. Peluncur juga nggak bisa digeser tadi ya. Coba kita masuk ke kelompok 3. Oke, nah ya waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Jadi mungkin sambil mengerjakan jika oke. Oh, woi. Oke, udah mantap nih ya kelompok berapa nih? Kelompok 2 ya. Sudah sampai di sini ya. Pak, itu untuk yang menjodohkan tarik garisnya kayak mana, Pak? Tarik garisnya ya. Nah, ini untuk kelompok 1 ya. Nah, jadi kalau untuk kelompok 1 Bapak akan bantu dikit.
Jadi cara menarik garisnya itu ya, misalkan di sini ya. Coba nih untuk yang H1 tadi mau digeser kemana, nak? Misalkan ke atas, Pak. Ke atas. Nah, jadi ini aja nah. Udah jadi seperti ini, nak. Misalkan H1 tiba-tiba ke B8. Cuma lihat dari kata kerjanya. H1 di mana tadi coba? Ternyata di sini ya. Nih, Bapak bantu sedikit di sini ternyata. Nah, itu H1. H1 kalau misalkan dari kata kerjanya tadi H1 0 ke kanan, 2 ke atas. Kalau 0 ke kanan, 2 ke atas, 0 itu diam ya. Diam. Kemudian 2 ke atas, 1, 2. Nah, seharusnya dia itu haknya itu bukan ada di H1 lagi ya. Melainkan dia berpindah kemana? Nah, tadi kan jawabnya paling atas nih ya. B8 di mana coba? B8 itu ternyata, B8 ternyata ada di sini. Nah, kalau misalkan dari jalannya benteng dari video tadi, kan nggak mungkin kan tiba-tiba dari sini pasti ke sini. Nah, maka pastinya jawabannya kurang tepat, nak. Coba kira-kira nih, lihat dari sini. 0 ke kanan, 2 ke atas. 0-nya ke kanan. Kalau 0 itu berarti nggak kemana-mana ya, kanan ke kiri ya. 0 kemudian ke atas. Nah, tiba-tiba bentengnya ada di sini. Kira-kira dia itu ada di mana coba nih? Bentengnya tiba-tiba pinnya di sini ya. Nah, dari H1 menuju ke sini. Koordinat apa itu? Susah, Pak, gesernya pakai HP, Pak, garisnya. Tarik-tarik, Pak. Iya, pakai handphone ya. Ini aja, nak. Kalau misalkan susah, ya, cukup disebutkan aja nanti nih. H1 kira-kira kemana? Misalkan nih H3, ya kan? Nah, Bapak bantu nih ya. Aja, Pak. 8 tuh kemana, nak? Kira-kira nih. Dari gambar. A8 menuju ke 1 ke kanan. A8. Nah, ini A8 nih. A8 ya. A8. Nah, ini dia A8. 1 ke kanan. Kira-kira kemana? Ke bawah sini atau ke kanan nih, nak? Kira-kira. Saya bisa jalan, Pak. Pusing ya, aku aja pusing. Jam ke-9 dimulai. It's time to begin the next lesson. Oke ya, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Oke, mungkin ya. Nah, dari sini semua kira-kira ada nggak yang mau presentasi dari hasil LKPD kalian tadi? Silakan tunjuk tangan bagi yang mau presentasi.
Oke ya, kelompok bunderan ya, atau kelompok 2. Oke ya. Nah, kelompok 2 dipersilakan untuk presentasi. Berarti Bapak menuju ke Belum kelompok 2 selesai ya. tapi Pak. Nah, silakan kelompok 2 untuk menunjukkan hasil karyanya ya. Oke. Saya ya ini. Iya, silakan perwakilan kelompok 2. Boleh. Boleh. Nah, di sini kami mengerjakan bersama-sama ya, kawan-kawan. Yang pertama itu kami di sini namakan raja sudah diinikan, kemudian ratu, ada benteng, ada kuda, ada gajah. Kalau saya kadang ngomongnya peluncur tadi, kemudian yang terakhir pion, tapi kadang saya ngomongnya bidak. Seperti itu. Terus ya tadi seperti dijelaskan oleh Pak Tommy di video pembelajaran pertama tadi, bahwa masing-masing itu punya karakteristik jalan yang berbeda-beda. Kemudian, itu sudah kami lingkari yang tidak bisa berjalan. Itu yang pertama benteng di A8, kemudian ada pion di B3, kemudian ada pion bidak lagi F5, kemudian ada gajah atau peluncur yang tidak bisa jalan di F1, lalu ada benteng di H1. Itu yang menurut kami tidak bisa jalan. Jadi bagaimana supaya bisa berjalan? Itu dengan menggeser pion yang menghalangi. Oh, lanjut. Ya. Ya. Kemudian setelah dianggap bahwa di situ tidak ada lagi pion menghalangi, kami pasangkan kemungkinan jawaban yang pion itu yang tadi terhalang itu bisa bergerak. Meskipun sudah ada kemungkinan jawaban terbuka, tapi di sini sudah Pak Tommy batasi kira-kira yang bisa bergerak di B3 itu dia kemana. Nah, di sini sudah ada contoh ke B4. Terus H1 tadi hanya bisa ke H3 dari 5 pilihan yang sudah ditetapkan tadi. Lalu untuk pion A,8 itu ke B,8. Lalu pion F1 itu ke D3 dan D8 itu ke D7. Seperti itu, Bapak. Mau dilanjutkan, Bintan? Nah, oke. Mungkin di stop dulu nih ya. Kira-kira ada nggak dari kelompok lain yang mau menanggapi dari kelompok 2 tadi yang dipresentasikan? Kalau tidak ada, mungkin boleh lanjut ya. Nah, coba dilanjutkan lagi nih. Kalau misalkan tidak ada nih ya, Bapak hitung sampai 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Jadi coba dilanjutkan kembali ya untuk kelompok 2 nih. Tadi yang B3. Ya. Terus itu ya di sini ya, kalau jadi pergerakannya itu kalau dari B3 ke B4 itu hanya 0 ke kiri, dia tetap tidak ke kiri tidak ke kanan, lalu 1 ke atas, maka ditulis dari 0,1 kalau berdasarkan kaidah penulisan yang ditetapkan oleh Pak Tommy tadi. Lalu F1 ke D3 itu dia 2 ke kiri terus 2 ke atas, maka ditulis sesuai kaidahnya itu 2,2. A8 1 ke kanan 0 ke atas, maka translasi T-nya sama dengan 1,0. H1 itu 0 ke kanan 2 ke atas 0,2. D8 ke D7 itu 0 ke kiri dan 1 ke bawah. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2 ya. Nah. Oke, dari kelompok 2 tadi kira-kira adakah yang mau menanggapi dari kelompok yang lainnya nih di sini? Silakan.
Nah, kalau tidak ada, coba kita lanjutkan kembali ya nih. Nah, sekarang di sini tadi, nah, Bapak stop sharing dulu di sini. Kemudian terlihat, Nak? Nah, tadi udah ya di presentasi hasil diskusi. Di sini tadi sudah ada yang bilang Raja ya, berdasarkan dari kesimpulan teman kalian dari kelompok 2 ya. Kalau Bapak sih biasanya di sini bukan gajah ya, melainkan bisa peluncur juga ya tadi oleh Pak Ahmad tadi. Nah, cuma biar nanti bersama aja ya, gajah. Ini kenapa nih, astagfirullah. Nah, ya Allah. Nah, tunggu sebentar nih ya, Bapak lagi nge-lag pula nih. Gerakannya agak jadi melambat seperti ini nih. Oke ya, coba nih sekarang Bapak minta untuk kelompok 1 lah ya. Kelompok 1 juga belum ngisi juga nih ya. Kelompok 2 udah rajin sekali nih, terima kasih banget kelompok 2 nih ya. Oke ya, dari sini mungkin ada yang masih, maka dari itu nih Bapak akan coba jelaskan kembali ya, berdasarkan dari hasil kelompok 2 tadi ya. Yang pertama B3. Nah, bisa dilihat di sini nih, ternyata catur itu kalau misalnya kita sangkut pautkan diagram Kartesius tadi, B3 tepat sekali berada di titik 2,3. Dan tadi arah pergeserannya itu di sini sudah disebutkan ya, 0 ke kiri ke kanan, tapi ada 1 ke atas, maka dari B jadi B4. Nah, kalau misalnya dilihat dari koordinat Kartesius, A itu mewakili angka 1, B2, C3, D4. Nah, dari sini bisa nih kita rubah semuanya. Nah, jadi B,3 udah 2,3. B,4 ya udah 2,4. Begitu juga selanjutnya nih. Sehingga nanti kita bisa nih transformasikannya dari koordinat dari koordinat papan catur menjadi koordinat Kartesius. Nah, dari situ nanti kita bisa bikin kesimpulannya nih, Nak. Coba nih sekarang Bapak nanya nih dari kelompok 3. Ya. Kelompok 3 coba, Nak. Bapak mau nanya. Ini apa nih? Apa kesimpulan kamu dari kelompok 3 nih, perwakilan kelompok 3 nih? 2,3 ke 2,4. Gimana caranya coba, Nak? Perwakilan kelompok 4 ada yang mau? Kelompok 4 itu ada kelompok 3 ya. Kelompok 3. Ada yang mau? Ya, silakan Dian. Iya Pak, menurut saya kesimpulannya berarti ditambah Pak dari translasinya ya Pak ya? Iya, tepat sekali ya. Translasi itu bawaannya kalau seandainya kita pengen menggeser, hanya cukup ditambah dari hasil arah pergeserannya ya. 3 menjadi 2,4, berarti kita tinggal tambah. Bagian apanya ditambahnya nih? Y-nya Pak. Y-nya, iya tepat sekali ya. Nah, 6,1 berubah menjadi 4,3.
Karena di sini ada 2,2-an. Di sini kurang tepat nih ya. Minus 2 nggak? Negatif 2 bukannya, Pak? Nah, di sini seharusnya minus 2. Negatif 2, Pak. Negatif 2 ya. Karena dia kan, coba lihat dari ininya, dari lihat kata kerjanya. 2 ke kiri, 2 ke atas, 2 ke kiri. Ke arah kiri sumbu X itu negatif atau positif? Negatif. Negatif, Pak. Negatif. Pak. Seharusnya tadi negatif 2 ya. Nah, kemudian tadi kira-kira dari sini 4 adakah yang bisa memberikan kesimpulannya ya dari hasil akhir tadi semuanya mengenai translasi. Coba silakan, tadi kelompok 2 sudah. Sekarang coba perwakilan dari kelompok 1. Aku baru nanya, emang ada geli? Masa aku nggak ada geli lah? Kesimpulannya Pak kalau ada bayangannya ditambahkan sebanyak pergeserannya, kalau ke atas dan ke bawah berarti bergantung pada koordinat sumbu Y, kalau kanan dan kiri bergantung pada sumbu X, Pak. Oke, tepat sekali ya. Nah, jadi seperti itu untuk kesimpulan mengenai translasi. Nah, jadi Bapak lagi ya untuk penguatannya ya. Yang namanya translasi itu kita hanya menggeser, tapi tidak akan mengubah wujud ataupun bentuk dari apa yang kita geser tersebut. Misalkan aja tadi adalah bidak catur, ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, coba nih Bapak minta coba kerjakan tes formatif terlebih dahulu di kertas kalian masing-masing. Di sini kertas untuk tes formatifnya itu coba nih, Bapak mau nanya. Ada titik koordinat di kuadran 1. Koordinat titik A bergerak 2 satuan dari sumbu X dan 3 satuan dari sumbu Y. Nah, kira-kira tuh koordinat titik A di mana, Nak? 3,2, Pak. Pak. X-nya 2,3. 3,2. 3,2 ya, karena tadi udah disebutkan yang di sebelumnya di apersepsi ya. 3 satuan dari sumbu Y dan 2 satuan dari sumbu X itu berarti nanti artinya 2,3. Jadi bisa dianggap terbalik ya. Karena di sini kan Bapak nggak minta langsung X, Y, melainkan dari kata-katanya. Nah, ini nanti kita anggap ini, makanya nih, ini bisa dianggap sebutannya itu kalian HOTS. Nah, coba Bapak minta kerjakan masing-masing di dalam satu soal 5 menit ya. Berarti karena di sini ada 2 soal, kira-kira kerjakan dalam waktu 10 menit di kertas lembar kalian. Nah, oke, sudah siap ya? Nah, karena sudah siap, maka coba kita merefleksikan pembelajaran hari ini ya. Kira-kira apa sih yang sudah dipelajari ini? Tadi kelompok 3 kayaknya diam terus nih. Perwakilan dari kelompok 3. Apa yang sudah dipelajari hari ini, Nak? Ayo, kelompok 3. Ya Pak, maaf saya Pak dari kelompok 3. Saya mengalami beberapa kendala Pak. Yang pertama, tadi saya tidak paham tentang catur Pak. Jadi makanya tadi LKPD-nya tidak diisi Pak. Kemudian yang kedua, pas saya ingin masuk ke Canva-nya, disuruh login dulu ya Pak. Soalnya saya belum pernah daftar. Memang seperti itu Pak. Oh, jadi gini nah ya, Bapak nggak minta pakai Canva. Ini bentuknya ini kita simulasinya ini pakai kertas lembar gitu. Jadi biar kelihatan kertas lembarnya, makanya menggunakan media Canva gitu. Maksud Bapak tuh jadi bentuknya ini Bapak sudah membagikan kertas lembar gitu. Nah. Oh begitu. Tadi soalnya Pak saya coba masuk ke kelompok 3-nya. Iya. Jadi nggak bisa Pak. Makanya dari tadi saya diam aja Pak. Maaf Pak. Iya nggak apa-apa ya. Karena ini kita bentuknya offline ceritanya ya. Makanya Bapak itu udah bagikan kertas lembar biar nanti bisa melihat pekerjaannya masing-masing semuanya dan bisa mempermudah dalam presentasi. Makanya nih Bapak menggunakan media ini
biar nanti kalian bisa melihat hasil dari teman kalian yang lain gitu ya. Jadi kira-kira adakah yang bisa tadi udah ya, jadi blank pula nih. Oke ya, tes formatif sudah selesai. Nanti tes formatifnya akan Bapak nilai dan akan Bapak umumkan ke pertemuan berikutnya. Nah, jadi mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita belajar rotasi ya, rotasi yaitu perputaran. Nah, jadi mungkin sekian untuk hari ini. Mohon maaf jika misalkan ada kesalahan dari Bapak ya. Nah, sempurna. Kemudian kalian jangan lupa dipelajari kembali di rumah. Dan sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore, Akhiri Pak. sampai sini ya. Sore, Pak.